Halo semuanya, sebelum saya memulai penyampaian materi kali ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Niko Mentria Padmasari dengan NIM 22110111012 yang kali ini akan menyampaikan materi terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi, khususnya di sekolah. Yang dimana kasus pertama itu adalah ketergantungan teknologi, khususnya pada kecerdasan buatan atau lebih kita kenal dengan AI. Ketergantungan menjadi masalah yang sering kita ketemui dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena pemanfaatan teknologi yang tidak tepat. Dalam proses belajar kini, siswa sudah difasilitasi dengan teknologi kecerdasan buatan yang dapat membantu mereka dalam menemukan informasi ataupun menemukan hal-hal yang berkaitan baik dengan pendidikan ataupun dengan hal yang ingin mereka ketahui. Namun, karena tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, banyak siswa kini mengalami ketergantungan untuk selalu menggunakan teknologi bantuan tersebut, sehingga tanpa disadari, hal tersebut mempengaruhi proses belajarnya, bahkan juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam berpikir kritis. AI memang menjadi salah satu teknologi yang sangat menguntungkan bagi banyak orang. Namun, perlu kita lihat bahwa banyak orang belum bisa memanfaatkannya sehingga dapat menimbulkan ketergantungan, bahkan dapat menimbulkan kejahatan pada media maya. Nah, kasus yang kedua ini berkaitan dengan masalah privasi yang dimana salah satu penyebab masalah privasi ini timbul adalah karena kecenderungan atau penggunaan maupun pemanfaatan media sosial yang berlebihan. Dengan berkembangnya zaman, kini banyak orang merasa memiliki tuntutan untuk dapat tampil baik di media sosial, walaupun hal ini bertolak belakang dengan kehidupan aslinya. Pada kasus ini, korbannya didominasi oleh para pelajar, karena di usianya pelajar belum bisa mengkontrol emosi mereka dengan stabil dan masih terbawa akan euforia luar yang tidak disadari ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi mereka. Penggunaan media sosial yang berlebihan menuntut mereka untuk menampilkan bagaimana kehidupan pribadi mereka, bahkan juga menunjukkan data-data pribadi yang mereka miliki. Hal ini dapat menjadi penyesalan yang dapat mengganggu baik kesehatan mentalnya ataupun privasi pribadi setiap individu tersebut. Masalah mental tersebut dapat muncul karena mereka sudah tidak dapat lagi mengikuti alur yang mereka buat sendiri di media sosial, yang dimana ternyata alur tersebut secara tidak langsung sudah membagikan informasi pribadi mereka sendiri. Nah, dari dua kasus tersebut, kebanyakan dialami oleh pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Maka guru BK memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan terkait hal tersebut agar dapat dikendalikan dan juga dapat dicegah. Untuk mengetahui penanganannya, sebaiknya kalian menonton video ini sampai selesai. Nah, berikutnya terdapat juga rancangan penanganan ketergantungan teknologi pada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau yang sering disebut AI ini dapat memiliki pengaruh yang beragam pada proses belajar, baik positif maupun negatif, tergantung pada cara kita menggunakannya. Nah, adapun beberapa pengaruh positif antara lain, yang pertama, AI dapat membantu pendidikan yang lebih efisien, personal, dan interaktif dengan menggunakan video, foto, dan juga analisis data. Lalu yang kedua, AI dapat membantu evaluasi yang lebih cepat dan akurat dengan menggunakan sistem penilaian otomatis dan juga adaptif. Lalu yang ketiga, AI dapat membantu pendidikan jarak jauh yang lebih efisien dengan menggunakan platform online dan virtual reality. Nah, selain pengaruh positif, terdapat juga beberapa pengaruh negatif antara lain. Yang pertama, AI dapat mengurangi interaksi sosial dan emosional antara guru dan siswa, yang penting untuk pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Lalu yang kedua, AI dapat menimbulkan masalah etika, privasi, dan juga keamanan data siswa yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Lalu yang ketiga, AI dapat menggantikan peran guru dalam proses belajar mengajar yang dapat mengurangi kualitas dan kreativitas pendidikan. Nah, terdapat beberapa rancangan terhadap pengaruh AI pada proses belajar, yaitu yang pertama, menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mendukung pembelajaran dengan memanfaatkan platform online, video, foto, dan juga analisis data. Lalu yang kedua, mengembangkan pola pikir dan sikap belajar yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab dengan tidak mengandalkan AI sebagai sumber utama pengetahuan, melainkan sebagai sumber tambahan yang perlu diverifikasi dan dikonfirmasi. Lalu yang ketiga, menjaga keseimbangan antara peran AI dengan peran guru dalam proses belajar mengajar dengan
memberikan ruang bagi interaksi sosial dan emosional kreativitas. Nah, untuk dapat menangani orang yang ketergantungan dengan teknologi AI dalam proses belajar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti yang pertama, memberikan dukungan, motivasi, atau saran yang positif untuk membantu mereka mengurangi ketergantungan mereka terhadap teknologi AI. Lalu yang kedua, mendorong mereka untuk melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat atau menyenangkan. Lalu yang ketiga, dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, berbagi, atau berkolaborasi dengan guru, teman, tentang materi atau topik yang sedang dipelajari. Lalu yang keempat, memberikan mereka tantangan, variasi atau kesempatan untuk bereksperimen dan mencoba hal yang baru. Lalu yang terakhir, dengan mengawasi dan mengontrol penggunaan teknologi AI dalam proses belajar dengan membuat jadwal atau batasan waktu yang wajar dan juga disiplin. Cara mengaplikasikan rancangan tersebut untuk siswa, yang pertama, berikanlah pemahaman kepada siswa tentang apa yang disebut dengan ketergantungan teknologi. Yang kedua, ajaklah siswa untuk melakukan penilaian diri terhadap tingkat ketergantungan teknologi mereka. Yang ketiga, ajarkan siswa cara membuat rencana untuk mengurangi penggunaan teknologi yang berlebihan. Yang keempat, beritahu siswa pentingnya waktu tanpa teknologi. Yang kelima, bersosialisasi secara langsung. Yang keenam, bantulah siswa untuk memahami bagaimana aplikasi pengelolaan waktu dapat membantu mereka mengontrol penggunaan teknologi. Yang ketujuh, sarankan agar siswa menjauhkan perangkat elektronik dari kamar tidur mereka. Yang kedelapan, ingatkan siswa untuk secara teratur mengevaluasi sejauh mana mereka berhasil mengurangi ketergantungan teknologi dan mengubah rencana mereka jika diperlukan. Yang kesembilan, ajaklah orang tua dan guru untuk mendukung upaya siswa dalam mengatasi ketergantungan teknologi. Yang kesepuluh, menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Yang kesebelas, bergabung dalam kelompok dukungan atau klub sekolah yang berfokus pada pengurangan ketergantungan teknologi. Yang ke-12, jika siswa mengalami ketergantungan teknologi yang parah, pertimbangkan untuk mencari dukungan profesional seperti seorang konselor atau terapis yang berpengalaman dalam masalah ketergantungan. Berikutnya, saya akan membahas mengenai rancangan penanganan pada masalah privasi dalam penggunaan sosial media, di mana sosial media sendiri merupakan ruang untuk bersosialisasi bagi masyarakat luas secara online tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun sosial media juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama adalah social networks, yaitu media sosial untuk melakukan interaksi, seperti pada contoh Facebook dan juga Link. Yang selanjutnya ada Discuss, yaitu media sosial untuk melakukan obrolan serta diskusi, seperti pada contoh ada Google Talk dan juga Yahoo. Selanjutnya adalah Share, yaitu media sosial untuk berbagi file, video, musik, dan juga lain-lain. Seperti pada contoh itu ada YouTube dan juga Crowdstorm. Yang selanjutnya adalah Publish, yaitu media sosial untuk menerbitkan atau mengumumkan sesuatu. Seperti pada contoh yaitu ada Wikipedia dan juga WordPress. Yang selanjutnya adalah social game, yaitu media sosial untuk memainkan permainan secara online dan dapat dimainkan bersama-sama, seperti pada contoh yaitu ada Kongregate dan juga cafe.com. Selanjutnya ada MMO, yaitu media sosial yang juga berisikan game, tetapi dengan skala pemain yang lebih besar, seperti pada contoh ada Card Rider dan juga Conan. Selanjutnya adalah virtual worlds, yaitu media sosial yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan menggunakan avatar, seperti pada contoh yaitu ada Habu dan juga InView. Selanjutnya ada live stream, yaitu media sosial yang direkam dan disiarkan secara serentak dalam waktu yang nyata, seperti pada contoh ada Livecaster dan juga Socializer. Terakhir adalah media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk membuat atau menulis pesan singkat di web atau platform media sosial, yaitu disebut dengan microblog. Pada contoh ada Twitter dan juga Instagram. Nah, dengan penggunaan media sosial, tentu saja kita merasakan itu baik dampak negatif maupun dampak positif dari penggunaan media sosial ini. Berikut saya akan menjabarkan beberapa dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, adapun dampak positif dari penggunaan media sosial yang pertama yaitu adalah mempermudah melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, dengan penggunaan media sosial ini, tentu saja kita akan dipermudah akses untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita tanpa mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.
Nah, dampak positif yang kedua yaitu memudahkan kita untuk mencari informasi dan juga berita, di mana media sosial ini menjadi platform yang tepat untuk kita mencari berita terbaru, membaca opini orang lain, dan juga berbagi informasi yang kita miliki. Nah, dampak positif yang terakhir yaitu adalah membangun jejaring dan juga relasi, di mana media sosial ini dapat digunakan untuk berkenalan dengan orang-orang yang memiliki minat, hobi, juga profesi yang sama, dan bahkan tak jarang media sosial juga digunakan untuk mencari pasangan hidup. Nah, dampak negatif yang kedua yaitu adalah menyebabkan kecanduan, di mana penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan perilaku yang membuat kita kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Nah, jadi dampak negatif yang terakhir dari penggunaan media sosial yaitu adalah dapat meningkatkan kecemasan dan juga depresi, di mana penggunaan media sosial yang berlebihan ini dapat membuat kita merasa tidak puas terhadap diri kita sendiri, yang dapat membuat kita merasa tertekan dan juga terisolasi dari lingkungan sekitar. Nah, dengan penggunaan media sosial, tentu saja kita merasakan itu baik dampak negatif maupun dampak positif dari penggunaan media sosial ini. Berikut saya akan menjabarkan beberapa dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, adapun dampak positif dari penggunaan media sosial yang pertama yaitu adalah mempermudah melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, dengan penggunaan media sosial ini, tentu saja kita akan dipermudah akses untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita tanpa mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Nah, dampak positif yang kedua yaitu memudahkan kita untuk mencari informasi dan juga berita, di mana media sosial ini menjadi platform yang tepat untuk kita mencari berita terbaru, membaca opini orang lain, dan juga berbagi informasi yang kita miliki. Nah, dampak positif yang terakhir yaitu adalah membangun jejaring dan juga relasi, di mana media sosial ini dapat digunakan untuk berkenalan dengan orang-orang yang memiliki minat, hobi, juga profesi yang sama, dan bahkan tak jarang media sosial juga digunakan untuk mencari pasangan hidup. Nah, untuk menghadapi dampak negatif dari penggunaan media sosial ini, berikut merupakan rancangan terhadap pengaruh media sosial yang dapat menyebabkan overthinking pada peserta didik. Yaitu yang pertama adalah memberikan batas waktu pada penggunaan media sosial. Tak hanya dapat mengurangi dampak negatif, tetapi kita juga dapat mengatur prioritas dan menghindari kecanduan pada media sosial. Yang kedua adalah memilah dan memilih konten yang akan ditonton atau dibaca, di mana konten yang bermanfaat dengan sifat edukatif, inspiratif, informatif, juga hiburan dapat membantu diri kita meningkatkan pengetahuan dan kreativitas. Yang ketiga yaitu adalah menjalin komunikasi dengan orang-orang di dunia nyata, di mana berinteraksi dengan orang-orang pada dunia maya tidaklah salah, tetapi tak jarang kita akan membandingkan kehidupan kita dengan orang dalam dunia maya, sehingga menyebabkan kita merasa terisolasi. Oleh karenanya, berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata juga diperlukan untuk menghindari rasa terintimidasi. Dan yang terakhir adalah menghindari cyberbullying, yaitu dengan tidak mengejek, tidak menghina, tidak mengancam, atau tidak melakukan kekerasan secara online. Nah, jika kita menemukan hal-hal yang menjerumus kepada tindak yang mengarah pada cyberbullying, maka kita dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih menjaga etika juga moral dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaplikasian rancangan permasalahan. Nah, yang dimana perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam kehidupan manusia, serta dinamika kehidupan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa perkembangan teknologi yang dapat dirasakan yaitu salah satunya merupakan perkembangan media sosial. Yang dimana dengan media sosial kita dapat bersosialisasi dan berbincang dengan orang yang berada jauh dari kita dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Namun, terlepas dari hal itu, media sosial dapat memicu dengan adanya cyberbullying. Nah, karena beberapa oknum menggunakan media sosial secara tidak etis, sehingga membuat kita menjadi korban atau bahkan pelaku yang dapat mengintimidasi, mengejek, memberikan hinaan, ancaman, atau bahkan kekerasan secara online yang menyebabkan trauma bagi korbannya, dan bahkan dapat mengakibatkan korbannya menjadi seseorang yang overthinker. Nah, oleh karena itu, hal tersebut dapat dicegah atau diatasi melalui yang pertama yaitu adalah memberikan batas waktu pada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dengan memberikan batas waktu dapat mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial. Salah satunya yaitu adalah overthinking. Nah,
tak hanya dapat mengurangi dampak negatif yang ada, tetapi kita juga dapat mengatur prioritas dan menghindari kecanduan pada media sosial. Di mana pada hal ini memberikan batas waktu pada penggunaan media sosial dapat diaplikasikan melalui beberapa contoh seperti konsisten dengan jadwal kegiatan yang diadakan di sekolah. Jika terdapat waktu luang penggunaan dengan menekuni dan mengasah minat dan bakat, matikan notifikasi media sosial dan meletakkan gadget jauh dari genggaman. Hindari kebiasaan memegang gadget sebelum tidur dan membuat jadwal yang baik untuk bermain media sosial. Nah, yang kedua yaitu adalah memilah dan memilih konten yang akan ditonton atau dibaca. Nah, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam bermain media sosial, sehingga kita tidak dapat terjerumus atau terjebak dalam konten yang tidak mendidik atau bahkan dapat mengakibatkan kita mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, memilih konten yang bermanfaat dengan sifat edukatif, inspiratif, informatif, juga hiburan yang membantu diri kita untuk meningkatkan pengetahuan juga kreativitas. Nah, contohnya seperti kita mencari konten-konten yang membahas mengenai seputar dunia pendidikan, konten mengenai cara agar menjadi lebih produktif, tutorial atau prosedur pembuatan bahan pembelajaran yang berbasis teknologi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada menjalin komunikasi dengan orang-orang di dunia nyata. Menjalin komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang dimana adanya suatu hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga dapat mempengaruhi, mengubah, atau bahkan dapat memperbaiki kelakuan dari individu tertentu. Nah, selain itu, berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata juga diperlukan untuk menghindari rasa intimidasi. Menjalin komunikasi dengan orang lain dapat diaplikasikan melalui meluangkan waktu berkumpul dan berkomunikasi secara langsung dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selain itu, menjalin komunikasi dengan orang-orang dapat diaplikasikan melalui mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara langsung ataupun luring. Nah, mengikuti kegiatan gotong royong, bagi peserta didik dapat melakukan kegiatan kerja kelompok dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada menghindari cyberbullying. Nah, apa sih itu cyberbullying? Nah, jadi cyberbullying merupakan suatu kondisi di mana seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan secara online melalui teknologi yang semakin berkembang saat ini seperti media sosial. Dengan adanya cyberbullying ini dapat mengakibatkan adanya gangguan kesehatan mental pada diri seseorang atau bahkan peserta didik. Nah, berdasarkan hal tersebut, cara yang dapat diaplikasikan untuk menghindari adanya cyberbullying yaitu dengan tidak mengejek, tidak menghina, mengancam, atau melakukan kekerasan secara online. Nah, sebagai orang tua maupun guru, dapat memberikan edukasi kepada anak atau peserta didik untuk dapat lebih bijak dalam bermedia sosial maupun menyebarkan konten. Nah, sesuaikan pengaturan privasi di media sosial. Contohnya seperti batasi komentar yang tidak penting, blokir akun yang dirasa dapat mengganggu. Nah, selain itu, jika menemukan hal-hal yang menjerumus kepada tindakan yang mengarah pada cyberbullying, maka kita dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.